Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gugus 2. Kami di sini beranggotakan 11 orang. Kami akan mengkaji atau mereview ulang tentang 3 materi yang telah disampaikan oleh pemateri kemarin, yaitu materi tentang dasar kepemimpinan, karakter sosial, dan kepercayaan diri. Mengkaji ulang materi dasar kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai beberapa sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu integritas, jujur, atau mendapatkan kepercayaan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mendapat kepercayaan dari seseorang. Kemudian konsisten, bertanggung jawab atau mempunyai pertanggungjawaban atas apa yang kita sampaikan kepada orang-orang. Kemudian visioner, praktis dan realistis. Apa yang kita bicarakan itu harus sesuai dengan kenyataan dan fakta. Kemudian komunikatif. Sebagai seorang pemimpin, kita harus pandai berkomunikasi dan mengajak orang untuk bersosialisasi. Kemudian kompetitif, yaitu kreatif dan cerdas. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan menerapkan hal-hal yang kecil seperti tepat waktu. Dan kedua itu ada bertanggung jawab. Jika kamu mendapat atau mengemban amanah sebagai pemimpin, maka jika kamu sudah melakukan dengan baik, maka kamu akan mendapatkan penghargaan berupa material dan moral. Fungsi dari kepemimpinan ini ada banyak, diantaranya yaitu untuk kepentingan tujuan organisasi. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari organisasi adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Maka di sini diperlukan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kita ketahui pemimpin adalah orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa mengayomi, baik itu di suatu organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Nah, di dalam suatu organisasi, kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin bisa mempengaruhi dan bisa memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya. Ada 4 kategori utama untuk membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik sosial. Yang kedua yaitu perilaku kognitif. Yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu tata budaya. Tentang 4 kategori utama yang dapat memberi perilaku sosial. Yang pertama, perilaku dan karakteristik. Misalnya, ketika kita berteman dengan orang yang santai, maka kita akan terbawa lama-kelamaan jadi santai. Dan sebaliknya, jika kita ikut dengan teman yang suka berorganisasi, maka kita akan suka berorganisasi. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah ingatan pikiran yang memuat ide-ide yang membuat dia ke depannya menjadi lebih baik. Yang keempat, tata budaya. Di dalam budaya, yang paling penting itu adalah toleransi. Karena di sini kita menghargai, tolong menolong, tidak membeda-bedakan orang lain. Mahasiswa harus mengabdi kepada masyarakat dan bertanggung jawab karena mahasiswa memiliki potensi yang besar dibandingkan masyarakat lain. Karena pemikiran kritis mereka sebagai penggerak ketika masyarakat melakukan proses pembangunan, dan mahasiswa adalah insan akademis yang dipandang memiliki kekuatan intelektual. Cara terbaik untuk membangun aksi sosial di masyarakat yaitu dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki persamaan pendapat dengan kita, serta yang memiliki dorongan untuk memajukan masyarakat sekitar. Begitu juga organisasi atau perkumpulan lainnya. Karena niat merupakan hal yang paling penting di sini, lebih dari apapun. Sekian. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga. Pada materi ketiga ini memiliki inti-inti pelajaran. Yang inti pelajaran yang pertama yaitu setiap manusia, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada karakteristik yang positif,
dan ada karakteristik yang negatif. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Inti pelajaran yang kedua, setiap orang harus belajar untuk merubah apa yang bisa dirubah dan belajar untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah. Sekian dari saya. Inti pelajaran selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Inti materi pembelajaran 3. Kita harus yakin Allah tidak pernah salah dalam menciptakan apapun. Kita diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan, makanya kita harus bersyukur. Kita sudah diciptakan sedemikian rupa, jadi kita harus bersyukur karena nggak semua yang ada yang kita miliki juga dimiliki oleh orang lain. Jadi kita harus menjadi diri kita sepenuhnya. Nah, inti pelajaran kelima yaitu jangan juga kamu memandang rendah diri sendiri, karena itu membuat kita sulit mendapatkan banyak teman alias minder. Kita nih jangan kayak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa gitu. Jangan, kita harus kayak percaya diri, kita harus kayak aku bisa.